saya boleh ambil waktu udah sedikit enggak? Oh, boleh. Kebetulan saya lagi freelancing. Oh iya, terima kasih Bu Dian ya. Kita sedikit berbincang-bincang ya Bu Dian ya. Seperti yang minggu lalu kita berbicarakan Bu, kan saya akan melakukan supervisi akademik di kelas 9. Nah, jadi saya ingin melakukan sedikit praobservasi Bu sebelum kegiatan observasi kita di hari ini ya Bu ya. Iya, semua. Oke. Tujuan dari supervisi akademik kita ini Bu sebenarnya hanya untuk membantu Ibu untuk membantu dan mengembangkan kompetensi mengajar Ibu Dian. Jadi tidak ada hal-hal yang lain ya Ibu Dian ya. Jadi saya juga ingin dari kegiatan supervisi ini ingin melihat bagaimana kira-kira kesiapan Ibu Dian untuk mempersiapkan pembelajaran termasuk perangkatnya, LKPD-nya, media pembelajaran yang dipersiapkan untuk pembelajaran ya Ibu Dian ya. Nah, kira-kiranya ya Bu Dian ya, setelah nantinya kita melakukan perbincangan ini, harapan Ibu Dian apa ya dari perbincangan kita ini? Saya sih harapannya Bu, kita bisa saling tukar pikiran ya Bu ya. Ibu selaku senior lah saya bilangnya, saya sangat butuh Ibu bisa berbagi pengalaman lah dengan saya, dan juga saya nanti mungkin akan berbagi pengalaman juga ya Bu ya. Kedepannya intinya harapannya kedepannya saya dalam melaksanakan pembelajaran itu bisa lebih baik lagi nanti hasilnya. Oke, makasih ya Ibu ya. Jadi Ibu Dian berharap supaya kita bisa saling berbagi informasi ya Bu ya, pengalaman sehingga proses pembelajaran itu nantinya jauh lebih baik lagi ya Bu Dian ya. Dan juga semoga saya juga di sini bisa membantu Ibu Dian juga ya. Mudah-mudahan. Ibu Dian untuk besok ya supervisi ini kira-kira materi apa ya yang ingin Ibu Dian ambil? Saya matematika ya Bu ya, jadi sesuai jadwal saya sih pertemuan berikutnya masuk ke masih di bab sudut dan garis dan sudut itu Bu. Kita besok membahas bab hubungan antar garis. Antar garis ya Bu ya, oke. Melihat materi antar garis ini kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin didapatkan oleh siswa Ibu Dian kira-kira apa? Ini ada 3 Bu kalau hubungan antar garis ya. Yang satu itu diharapkan siswa mampu memahami dan mengerjakan soal tentunya yang terakhir ya Bu ya. Hubungan antar sudut, sudut saling berpenyikung, saling berpelurus, sama yang terakhir saling bertolak belakang. Iya. Itu 3. Oke. Ibu kan tentunya sudah melakukan persiapan ya Bu ya untuk pembelajaran nanti terkait pembelajaran yang akan dilakukan itu. Nah, kira-kira apa saja persiapan yang telah Ibu lakukan ya untuk supervisi nanti? Inilah Bu, seperti biasa saya ini lagi nyusun RPP ya Bu ya. Terus saya juga lagi memilih sih, udah ada beberapa tapi saya belum final. Media apa nanti yang saya pakai, rencananya mau pakai video kita Ibu. Dan terakhir tentunya nanti LKPD-nya untuk evaluasi. Oke, lagi saya kerjain itu. Artinya itu sudah benar-benar ingin mempersiapkannya ya Bu. Saya sangat senang sekali, itu apresiasi luar biasa untuk buat Ibu Dian ya. Ini Ibu Dian ini saya sangat bangga loh Bu Dian, guru yang masih muda, sangat kreatif ya Bu. Bagaimana ini adalah kita untuk meningkatkan itu sesuai ya Bu. Iya betul, tentu saja. Sesuai siswa kita ini semakin cerdas ya Bu ya. Oke Ibu Dian, sampai batas sekarang ini dari materi yang Ibu sampaikan besok, menurut Ibu Dian kira-kira kesulitan apa yang kira-kira nanti yang mengkhawatirkan Ibu Dian dalam penyampaian materi Ibu Dian? Nah ini Bu, ini kan saya kebetulan bab yang ini kan masih kelanjutan dari yang kemarin. Kalau saya lihat sih kalau secara dasar nanti konsep dasarnya untuk materi hubungan antar sudut ini, saya rasa kalau masih melibatkan soal-soalnya bilangan bulat, anak-anak saya rasa hampir semua bisa menguasai itu. Ini yang saya khawatirkan, kembali lagi anak-anak kemampuannya beda-beda ya Bu ya. Ini nanti ada beberapa soal lanjutan, dia kita menggunakan bilangan aljabar gitu. Jadi tentunya anak-anak ini kan, ini sementara materi yang sudah kita bahas jauh ya di awal semester dulu.
di semester 1. Jadi ini rencananya nanti saya akan gunakan media video untuk mereview materi itu sedikit nanti. Jadi harapannya anak-anak yang mungkin sudah beberapa banyak yang lupa mungkin ya Bu, lebih bisa mengingat. Jadi nanti harapannya ketika sudah masuk ke inti materi ini sama-sama bisa mengikuti mereka. Iya, wah, luar biasa ini penyampaian Ibu ini, persiapannya sudah sangat matang saya lihat ini. Artinya Ibu sekarang mempertimbangkan kesiapan belajar siswa ini termasuk keterampilan daya tangkap siswa ya Bu ya. Iya. Termasuk anak yang seperti tadi ketangkapannya dalam mengaitkan dengan aljabar gitu ya Bu. Iya. Oke Bu Dian, saya setuju sekali, memang itu termasuk materi yang lumayan sulit juga ya Bu Dian, Iya. terlebih pada anak yang mungkin daya tangkapnya lebih rendah. Betul. Nah, dari sini Bu Dian, kira-kira nih Bu Dian, apa metode mengajar yang ingin Ibu sampaikan sehingga kekhawatiran Ibu ini termasuk daya tangkap siswa penghubungan dengan aljabar ini menjadi lebih baik atau lebih menyenangkan kira-kira? Nah, ini rencananya Bu, pembelajaran akan saya lakukan dalam berkelompok ini Bu, siswa-siswa. Jadi saya akan nanti acak siswanya dengan kemampuan yang sedang, yang lebih baik, yang agak kurang, nanti merata di setiap kelompok. Di situ harapannya bisa terjadi tutor sebaya ya Bu. Iya. Nah, jadi kemudian untuk materinya nanti akan langsung menggunakan video Bu. Harapannya kan visualisasinya nanti lebih membantu anak-anak juga dan lebih memudahkan saya tentunya Bu. Iya. Dan nanti terakhir yang seperti saya bilang tadi ada LKPD-nya nanti saya sampaikan. Saya berikan ke anak-anak untuk dikerjakan secara berkelompok juga. Oke, jadi LKPD ini nanti dikerjakan dalam kelompok tadi ya Bu Dalam ya? kelompok nanti. Oke. Ini saya rasa persiapannya sudah sangat matang dan saya juga sangat setuju sekali ya. Nah, dalam mempersiapkan proses ini Bu Dian, kira-kira Ibu Dian ini ingin bantuan kerjasama dengan kawan guru atau bagaimana kira-kira Bu Dian? Kalau melihat untuk kondisi materi ini sepertinya nanti saya akan masih bekerja sendiri sih Bu. Ini saya juga mempersiapkan beberapa materi masih bisa saya handle saya. Nah, makanya dari ini nanti saya sambil jalan ini Bu, harapannya bisa tetap berkomunikasi ya dengan Ibu. Siapa tahu nanti ada yang perlu ditambahkan atau ada yang perlu diperbaiki. Harapannya nanti biar bisa lebih maksimal nanti pembelajarannya Bu. Boleh ya? Oke, ya saya sangat lempang untuk bisa membantu Ibu Dian dalam mempersiapkan supervisi besok itu. Saya sangat senang sekali bisa lebih membantu Ibu Dian ya Bu Dian. Oke Ibu Dian. Oke, persiapannya sudah jauh lebih matang ya Ibu Dian. Materinya dan sebagainya kayak sudah bisa. Ini yang terakhir nih pertanyaan saya Ibu Dian. Dalam pengajaran besok ini Bu Dian, saya yakin Ibu ingin mengembangkan kompetensi dalam diri Ibu Dian. Kira-kira kompetensi yang ingin Ibu gali atau lebih Ibu kembangkan lagi dalam proses pembelajaran besok kira-kira apa? Ini sih Bu, kita kan anak-anak ini bermacam-macam ya karakteristiknya ya. Perlu kemampuan komunikasi. Saya rasa mungkin dengan anak yang satu dengan yang lain kan beda ya daya tangkap juga. Jadi ini tetap yang saya pengen masih berlatih bagaimana bisa menyampaikan materi dengan baik ke anak-anak yang berbeda ya Bu ya. Kemudian di situ saya juga pengen mengembangkan kreativitas ini Bu. Ini nggak ada matinya ya kalau kreativitas ini Bu. Harapannya saya tetap masih terus bisa kreatif. Harapannya anak-anak ini bisa tetap menarik pelajaran Ibu. Tahu matematika ya Bu ya. Kadang anak-anak ini kalau udah nggak ngerti sedikit udah ke belakang makin malas aja Bu. Harapannya saya kreatif bisa ini menggunakan banyak media ini, nantinya saya bisa lebih maksimal. Anak-anak jadinya bisa nyaman. Pelajaran yang saya sampaikan pun bisa disimak Bu ya. Kadang kan banyak yang nggak memperhatikan. Jadi kalau dia menarik gitu kan harapannya mereka bisa lebih bisa menyimak, bisa cepat menangkap, nyaman, menarik, tertarik lah sama pelajaran saya yang berkelanjutan nantinya kan Bu. Terus satu lagi saya rasa ini sih Bu, anak-anak kita ini juga tahu lah mungkin ya berbagai macam beragam tingkahnya ya. Ini yang lagi terus saya juga belajar biar saya tetap bisa ini mengelola kesabaran saya ini kesabaran kita ini. Saya memberikan kesabaran yang baik untuk dalam mengelola anak-anak kita ini. Saya masih tetap belajar. Iya, wah luar biasa ini Bu ya.
pengembangan yang luar biasa, dan saya juga mungkin akan melakukan hal yang sama Ibu ketika di dalam kelas juga. Apalagi masalah kesabaran ini ya Bu ya. Oke, iya benar-benar diuji kita. Oke, sangat luar biasa. Saya sangat senang berbincang dengan Ibu hari ini, dan saya rasa Ibu dengan proses persiapan yang seperti ini, anak-anak juga hasilnya pembelajaran kita pasti lebih maksimal ya. Oke, nah kira-kira nih jam berapa ya waktu yang akan Ibu berikan supervisi kita besok, dari kelas berapa ya? Sesuai jadwal yang udah saya sampaikan juga kemarin, jadi fixnya nanti di hari Senin kita les pertama dan kedua. Saya di kelas 7-an nanti. Di kelas 7 les pertama kedua ya Bu. Oke, terima kasih Ibu Dian. Semoga Ibu Dian bisa melanjutkan pembuatan persiapan materinya lagi yang lebih baik Ibu Dian. Apapun nanti bantuan yang Ibu harapkan, saya siap membantu. Tetap semangat Ibu Dian. Sampai jumpa nanti di kelas hari Senin ya Ibu ya. Sampai jumpa. Oke, terima kasih untuk hari ini ya Ibu Dian. Oke, saya permisi dulu ya Ibu Dian ya. Oke. Sesuai kesepakatan kita kemarin, kalian akan membuat hasilnya nanti berupa konten, betul? Ya. Jalan nanti kamu bahas soal itu, silakan diskusikan di kelompoknya. Dan di akhir pembelajaran konten kalian masing-masing silakan dikirim ke grup pembelajaran kita. Oke, sepakat ya? Oke, baiklah, Ibu masuk langsung ya ke materi kita. Nah, ini tadi udah disebutkan. Kita ada 3 hubungan antar sudut. Ada namanya saling berpenyikung, saling berpelurus, saling bertolak belakang. Yang harus kalian ingat, ini kita nggak cerita satu sudut lagi anak. Kalau udah ada namanya saling, berarti itu kan ada hubungan ya. Nggak cuma melibatkan satu orang atau satu pihak. Ada, bisa 2, 3 atau lebih. Jadi nanti misalnya kayak saya dengan si Ibu misalnya dengan Ibu Dian saling berhadapan. Nggak mungkin Ibu Dian sendiri, betul tidak? Harus ada dengan siapa, berarti kan tidak hanya
hanya Ibu Dian ada di sini objeknya, betul tidak? Ada Ibu Dian dan Ibu saling berhadapan dalam benar kalimatnya, betul tidak? Nah, seperti ini juga terjadi berpenyinggung bertelurus bertolak belakang karena ada ketemu beberapa sudut. Dalam hal seperti apa, Bu? Silakan diperhatikan. Yang pertama, ada namanya berpenyinggung. Kita kemarin di materi sebelumnya sudah membahas tentang jenis-jenis sudut, betul tidak? Ada sudut-sudut istimewa kemarin kan? Ada sudut-sudut apa aja anakku? Sudut 90 derajat ya. Siapa itu namanya? Ada lagi sudut apa kemarin? Sudut lurus. Berapa besarnya itu? 100. Betul sekali. Terus ada lagi yang mana lagi? Sudut apa? Belum. Tolak belakang baru ini kita bahas refleks itu dia 4 yang spesial kemarin siku-siku sudut lurus, kemudian refleks lancip 300, iya betul sudut penuh sih betul ya 360 derajat. Nggak ada kalau sudut refleks atau sudut tumpul atau sudut lancip dia bisa jadi banyak sudut, ada sudut yang 5 misalnya macam-macam. Tapi kalau sudut-sudut yang kita sebutkan tadi istimewa itu udah tentu dia siku-siku ya 90 derajat, nggak ada pilihan yang lain yang sehingga dia menjadi siku-siku ya. Jadi itu dia yang istimewa itu. Nah di sini dia masuk siku-siku. Jadi kapan dia dibilang berpenyinggung? Sudah dikatakan saling berpenyinggung atau saling berkomplement. Kamu akan temukan di referensi buku-buku yang lain bisa jadi bahasanya berkomplement ya. Ya kamu harus tahu berkomplement itu maksudnya yang berpenyinggung itu ya. Terjadi kalau 2 buah sudut atau lebih. Di situ bahasanya lebih. Jadi bisa jadi 2 sudut, 3 sudut, 4 sudut atau yang lainnya lebih ya. Yang jika dijumlahkan itu kamu lihat ada 2 sudut kayaknya jika mereka dijumlahkan atau diketemukan bertemu mereka terbentuk sudut 90 derajat. Ini dia. Jadi ini Ibu bikin A tambah B ini rumusannya. Kenapa kalau berpenyinggung? Berlaku ini A tambah B sama dengan 90 derajat. Maksudnya apa? Seperti ini gambarnya. Lihat seperti itu ya. Ini ada sebuah gambar. Di sini terdiri dari 2 sudut. Sudut A ada sudut B. Berarti ceritanya 2 sudut. Ini cerita 2 sudut Ibu, belum cerita 3 sudut dan yang lainnya. Jadi katanya kalau mereka bertemu seperti ini, nah ada sesuatu yang kalian lihat yang muncul sudut apakah itu? Sudut apa yang terbentuk kalau A sama B ini? Nah di sinilah terjadi kejadian sudut saling berpenyinggung. A merupakan penyiku dari B, B merupakan penyiku dari A. Paham seperti itu? Paham. Inilah dasarnya itu bikin, maka berlaku A ditambah B sama dengan 90 derajat. Sudah pasti. Contohnya seperti ini, jika misalnya 70, maka di sini berapa? 20. Iya, 20. Seperti dari mana dapat 20? Kita menentukan sudut itu keduanya membentuk sudut 90 ya. Di sini udah dipakai 70, berarti udah pasti 20 dong selisihnya. Betul tidak? Udah? Mengerti? Kalau dia 2 sudut, Bu, bagaimana kalau ceritanya 3 sudut? Nah, kamu tinggal menyesuaikan rumusan kamu. Ini nggak A tambah B tambah A tambah B lagi. Kebetulan situ pakai X aja, berarti sama aku X tambah Y tambah Z kan 90. Seperti itu 90 ya, itu aku lagi. Itu rumusku. Lanjut, mana contohnya Bu? Diketahui besar sudut B adalah 45. Nampak situ? Ada nampak apa sudut B di situ? Ada betul. Ini katanya 45. Saya perlu tanya, maka besar sudut penyikunya? Maka siapa? Sudut A itu betul sekali ya sudut A-nya. Bagaimana kita menghitungnya? Ada yang bisa ke depan? Silakan aja. Coba diperhatikan. Benar tidak pekerjaan kemana? Betul, 45 derajat A itu. Banyak, jadi kesempatannya cuma 1 dulu, nanti lagi ada ya. Ibu Akab yang tadi mau jawab, betul. 45 itu banyak. Nah di sini Ibu tuliskan biar kalian biar terlihat saja sebentar ya. Ini sebetulnya Ibu
Nah, seperti ini. Cara yang digunakan oleh si John tadi itu bagus, boleh. Itu cara cepat, dia sudah paham berarti materi dengan aku ya. Nah, ada yang perlu print out seperti ini berulang-ulang ibu sampaikan. Di sini ada persamaan. Di sini tentunya perlu pemahaman kamu tentang penyelesaian operasi aljabar, ya tidak anakku? Seperti ini, pemahamannya dari situ. Dari mana tadi dapat kok 4 kok 50 ini berarti soal yang salah ya? Maaf ya, kita tinggal sesuaikan ya. Di soal itu kan katanya kan tadi 45 ya? Iya Bu. Oke, 45A. Ini persamaan pertama kita pakai itu yang tadi edukasi. A-nya berapa? Belum tahu ya kan? Tetapkan dia menjadi variabel A pertama. Ditambah B-nya siapa? 45. Dari mana ya? Kalian ketahui di soal yang 45, betul tidak? Nah, sama dengan 90. Nah, di sini terjadi persamaan ini. Kamu tahu ada ruas kanan, ruas kiri ya? Kita tinggalkan A, maka ke sana. Siapa yang pindah? 45. Walaupun ibu salah kalian tahu 45 derajat ya anakku ya. Makanya hasilnya tadi A diperoleh berapa? 45 derajat seperti itu. Bu, kenapa ibu mesti harus dirumuskan seperti ini Bu? Kalau cara si John tadi kenapa? Ya kan lebih mudah. Betul, boleh. Itu nanti tergantung soal yang kalian hadapi. Kalau yang ganda ya silakan dengan cara cepat sih. Ibu khawatirnya ketika soalnya uraian dan nanti akan ada kamu ketemu ini sih gampang, dia langsung kasih angka. Ya, B-nya 70. Kok 70 berapa tadi? 45 derajat. Ya mudah bagi kamu, tinggal kurangkan 45. Bagaimana kalau yang dia kasih itu angka aljabar? Misalnya 3x, 4x, 5x, bagaimana? Nggak semudah ini kan dulu ya kan? Udah semudah ini kau. Dikurang 4x misalnya. Kalau gimana? Makanya kamu pakai ini. Maka terjadi nanti kalau ini misalnya diketahui, misalnya B itu diketahui misalnya berapa? 5x misalnya. Maka di situ kamu nanti kita akan cari nilai x terlebih dahulu. Ini dengan rumusan ini jalannya kamu yang perlu kamu pindahkan, yang suku sejenis pindahkan, kamu perlu pemahaman ini ya. Jadi minta ini tetap dipelajari, dipahamkan, diulang-ulang ya aku ya, biar tetap tahu proses pematikan seperti itu. Oke? Seterusnya nanti mudah-mudah seperti itu, tinggal mengulang-ulang yang tadi. Ini dia kita masuk ke yang 2. Cepat keduanya. Kalau tadi penipu apa lagi berikutnya anakku? Ini dia bertelur. Istilahnya bersuplemen. Kalau tadi apa? Suplemen. Iya betul ya. Kalau ini suplemen. Ingat aja suplemen itu kita minum biasanya vitamin ya. Vitamin itu kita minum dan tetap lurus gitu ya. Ingat kan biar lurus. Dari kita jadi ingat aja, jadi suplemen itu lurus. Nah, biar lurus kamu. Itu cara ingatnya itu kan suplemen ya. Suplemen itu yang berlurus. Nah, apa yang terjadi? Seperti yang tadi ada rumusannya. Kalau ada 2, ibu pakai 2 sudut juga ya. Di sini. Nah, kalau ada 2 sudut, apa di situ dia berpelurus anak tuh? Kalau di buku kan mereka dijumlahkan secara derajat. Derajat kah? Setengah lingkar? Sudut penuh 360, maka ini 180. Apa yang terjadi Bu? Ya seperti yang tadi juga. Jumlahkan sudut-sudut yang ada, pastikan jumlahnya harus 180. Tuh, jadi kalau 3 gini gimana? Ya sesuaikan, ya kan? Apa yang berlaku? Kalau saya pakai gambar yang di bawah, kalau kita pakai gambar di bawah, gimana kamu merumuskan anakku? Ya, jadi jangan kita nanti beda soal, bingung. Ya beda soal, ini kayak mana? Makanya gue kasih konsepnya yang ini, ya? Oke? Nah, gimana contoh soalnya Bu? Seperti yang tadi. Ini ya, kalau diketahui katanya A-nya 75. Mana dia tadi yang punya kesempatan pengen dikasih kesempatan sama aja? Ada yang mau mencoba? Ya, Kevin dulu. Ayo. Silakan dikerjakan. Yang lain mau perhatikan ya, sambil beri. Coba tetap kira-kira betul nggak jawaban sama nggak sama kalian? Benar? Ini dia, si Kevin pakai perumusannya dulu ya. Rumuskannya dulu anakku. Ya, siapa yang diketahui Kevin? Bukan, iya betul A. Nah, Kevin. Tinggal gantikan nilai A-nya ya anakku ya. Variabel A itu sudah diketahui di sini. Iya.
diikuti ke bawah sampai betul-betul sederhana ini, ya. Oke, hingga ruas ya. Kita tinggalkan variabel B biar dapat nilai B-nya. Nah. Benar tidak? Oke, sampai di sini paham Bu? Paham sampai di situ. Kemudian bisa kita lanjut. Hanya ini berpenurus. Jadi tadi udah berpenurus. Sekarang apa anakku? Ini lebih mudah lagi. Kapan terjadi bertolak belakang Bu? Ketika dua buah sudut. Jadi ceritanya kalau yang tadi bisa 2 sudut, 3 sudut, 4 sudut atau lebih. Kalau bertolak belakang biasanya memang cerita 2 orang kita sayang. Apa terjadi bertolak belakang? Lihat aja dari bahasanya biar kamu ngerti pemahamannya. Kalau kita saling membelakangi anakku, nah itu namanya bertolak belakang. Tapi ada ketentuannya. Coba dilihat gambarnya. Nampak di sini? Kalau dengan pemahaman ibu kasih cuma saling membelakang, siapa sama siapa kira-kira yang saling membelakang? Siapa? C sama D saling bertolak belakang. Betul. Ada lagi yang lain? Betul. A dan B itu saling bertolak belakang. Tapi ada yang harus kamu ingat. Jangan cuma gara-gara ketika dia saling membelakang nanti tolak belakang tuh. Terjadi kalau seperti ini coba lihat. Kalau begini ini nggak bertolak belakang ya. Bayangkan ini membuka lebih besar, ini agak lebih kecil. Sama-sama membelakang tidak? Iya. Tapi kan mereka kan beda, betul nggak? Beda kira-kira kan? Jadi satu agak melebar, yang satu agak sama nggak kira-kira itu? Sama tidak kira-kira itu? Sama tidak kira-kira itu? Sama tidak kira-kira itu? Serius lah. Sama atau tidak? Tidak. Yang ini membuka agak besar dan ini agak kecil. Hati-hati seperti itu. Tapi biasanya soal-soal bertolak belakang ini akan cantumkan itu. Jika diketahui dan bagi samping adalah bertolak belakang, biasanya begitu ciri-cirinya. Dan aku ya jadi nggak akan terjebak kalau biasanya. Langsung aja. Paham? Bu, kenapa rupanya kalau mereka bertolak belakang? Nggak usah mau rumit-rumit berpikir bahwa sudut yang ada di sini dengan yang di belakangnya itu pasti sama. Jadi kalau A misalnya 20, maka B berapa? 20. Betul tidak? Betul. Pikir kamu jadi bilang bertolak belakang, udah sama itu orang mereka itu. Makanya seperti ini begitu. A sama B, kebetulan di sini kan ada sudut A, B, C, D, jadi aku bikin ada 2. Seperti yang kalian bilang tadi. Paham sampai di situ? Udah ya? Udah. Kalau yang tadi sama dengan 90, kalau berpelurus, sama dengan berapa tadi? Berpelurus? Kalau bertolak belakang sama ada ya. Sama? Nah, cuman sebenarnya ketika bertolak belakang, kamu akan menemui soal-soal seperti ini anakku. Tidak akan lepas kau dari yang namanya sudut 360 akan ada itu. Kenapa? Kalau misalnya di sini 40, ini kan 40 derajat anakku ya. Tanpa diketahui pun ini kira-kira bisa nggak kita ketahui? Bisa. Dari mana? 350. Kita sudah pernah bahas juga sebelumnya ya anakku ya. Tinggal diselisihkan aja berapa selisih yang udah terpakai, kan udah terpakai 80 derajat, betul tidak? Sementara penuh itu 360 derajat. Kurangi berapa sisanya? Ada 280 derajat yang belum terpakai. Kita butuh mengisi 2 sudut ini. Sementara tiap sudutnya itu dia sih selalu cepat tepuk tangan dulu si John. Dia tahu pemahamannya bahwa sudut saling bertolak belakang itu kan sama besarnya. Boleh dong saya bagi 2 langsung ini Bu. 280 ini paruhan mereka. Ya enggak? Langsung ceritanya matematikanya bagi 2. Berapa di sini? 180. Ini 180. Jadi kalau ketemu kan soal seperti ini, aku hanya dengan dikasih tahu satu soal aja. Kalau kebetulan dia dibagi 4 sudut ya. Kalau dia langsung dibagi lain lagi nanti ceritanya, dibagi lagi yang lain angkanya ya.
maka ini tinggal cuma 1 tahu, ini jadi tahu, ini pun bisa kita cari nantinya dengan bantuan sudut penuh 360 derajat. Paham sampai di situ? Siapa? Kalau udah paham sampai di situ, soal ini kayaknya nggak perlu dijawab lagi lah. Karena sudah kita bahas tadi secara tidak langsung. Nah, kalau ada soal begini, kasih kesempatan lagi ya. Yang lain? Yang ditanyanya siapa? Berapa besar sudut B? Berapa besar sudut? Siapa yang bisa? Asal tahu aja kamu siapa, kawan yang di bertolak belakang, kamu bisa jawab. Betul tidak anakku? Iya Bu. Ya, ayolah, siapa yang bisa? Siapa? Nih, aku udah tahu 105. Kalian tinggal, inilah enaknya kita. Kenapa tidak sama? 175, 105. Harusnya kayak mana? Sama, Bu. Kok tadi itu sebenarnya di gambar itu kita lihat mereka adanya bertolak belakang. Bisa koreksi dulu, ya kan? Karena nggak semuanya guru-gurunya manusia juga kan, bisa 105. Sama siapa bertolak? Karena ini saling bertolak belakang dengan antara ku A itu 175. Tolak belakang itu 105. Bertolak belakang itu berarti mereka sama besar sudutnya. Maka kalau itu 105 otomatis ini juga 105. Ini bertolak belakang sama siapa? Bertolak belakang ya? Kita masuk ke rumusan bertolak belakang, berlaku dia sama dengan gerakan ininya 75. Paham sampai di situ? Paham? Kemudian berikutnya mau sampaikan ya. Karena sudah paham katanya juga tujuannya, Ibu kasih soal kolek. Ini kolek ini maksudnya udah perpaduan semua. Jadi kalian tips bagaimana kamu mengerjakan soal-soal ini nantinya. Bu, saya dikasih 2 soal seperti ini. Pada akhirnya tetap dia menentukan berapa sebenarnya besar sudut ya. Ada ini ya enggak? Apakah besar sudut POV ini memang 2x? Tidak. Belum kan? Belum. Ibaratnya masih di sini. Ada nilai X yang kamu belum tahu. Kita cari dulu nanti ya. Jadi Bu, ini dia tadi Bu bilang, ini nggak semudah soal seperti yang dikasih tadi. Ini 70, ini 60, ini berapa? Ini udah kita cari ya. Soal-soal nantinya akan kamu hadapi dia kasih bentuk aljabar. Nah, bagaimana cara mengerjakan ini Bu? Cara pertama, kau harus tuliskan dulu di gambar itu sudut-sudut terkait dia masuk ke kategori yang mana dari yang 3 itu. Coba lihat kira-kira yang membantumu dia itu adalah berpeluh kah, berpenipu kah, apa bertolak belakang kira-kira? Berpenipu. Kenapa berpenipu? Ada berpenipu. Coba lihat. Kita ceritanya ada 3 sudut kan? Ternyata ada 3 sudut itu dan itu yang ditanya. Jam pertama telah selesai. Dan yang kedua yang panjang juga ya. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Masih semangat? Masih lanjut? Kelihatan apa Ibu, gambar Ibu? Sudut. Masih jelas yang di belakang anakku? Siapa yang disebut? Oke, nah, lihat. Yang pertama adalah seperti ini. Kan dia membahas tentang 3 sudut ini. Ternyata ketiga sudut itu membentuk sebuah sudut. Sudut apa tadi kalian bilang? Nah, maka kamu sudah tahu jalan mana yang dilalui untuk menyelesaikan ini. Apakah berpenipu? Apakah berpeluh bertolak belakang? Kau bilang tadi apa anakku? Berpenipu. Kamu rumuskan ini ke dalam sudut saling berpenipu. Apa rumusannya? 2x. Ini lah, Bu, kenapa jadi 2x tambah 4x tambah 3x? Kalau tadi kita cerita 2 sudut A dan B, kita tulis A tambah B sama dengan 9. Kalau ini kita cerita 3 sudut, yang masukkan juga ketiga-tiga sudutnya dengan masing-masing yang ditunjuknya. Ini siapa sih sudut pertama? Masukkan aja, nggak usah pusing dulu. 2x tuliskan tambah, pokoknya tambah semuanya ya rumusannya. Tambah. Sudah? Dari
yang bisa sukunya saling mengoperasikan, saling dijumlahkan atau ditambahkan atau dipindahkan atau bagaimana prosesnya. Bentuk aljabar yang tadi ya, diapain dia? Ada di mana 9x? Dari Ibu udah berkali-kali bilang semua ibu di bawah ini hanya mengikuti ini. Gak ada ceritanya ini tiba-tiba hilang, tiba-tiba udah nongol angka yang lain. Kalaupun tiba-tiba hilang, tiba-tiba nongol, ada alasannya, betul tidak? Ya Bu. 9 tiba-tiba muncul, orang ini hilang karena dia menggantikan mereka bertiga. Ibu udah cerita kemarin 2x dibatik sini kan? 2 jeruk tambah 4 jeruk. Berapa jerukmu sekarang? 9. Jadi 9 jeruk. Paham anakku? Makanya ini kok bisa sama yang sama, belum dia apa-apain. Turunkan sama. Udah, lanjutlah sekarang. Loh, kemana angka 9 tadi tuh? Pindah kampung, ke rumah tetangga, di luas kanan, ya kan? Ditinggalkan ya kasih apa pindah luasnya? Kita pelajari ya. Apa itu asalnya aku? Dikali Muncul di sini ini, oke ini kok jadi muncul seperti ini Bu? Apa cerita dia? Iya, ibu udah kasih cara cepatnya ya. Di tempat asal Bu dia perkalian, kalau dia perkalian dia menjadi di tempat barunya pembagian. Kalau pembagian dia di tempat asal, maka dia jadi perkalian. Bukan ini perkalian, maka dibagi. Paham anakku? Tinggal si X sendiri bisa dibagi 90 dibagi 9. Muka sudah berapa nilai variabel X yang ini belum tahu. Tadi siapa sih saya belum tahu kan? Ini akan hasilnya bisa berubah sesuai nilai X yang diberikan. Ini nilai X yang diberikan persamaannya ini, maka dapat X-nya adalah 10. Maka tinggal kita substitusikanlah ke nilai masing-masing sudut. Yang tadi sudut POQ. POQ ini sigma X ya kan? Orang perwakilan satu kelompok, tunjuk satu orang dari kelompokmu untuk menyelesaikan soal ini. Paham? Dan untuk yang lain udah pasti kalian sambil mengerjakan ya langsung kerjakan kon. Untuk kelompok nanti yang bersedia maju perwakilannya satu orang, yang satu orang menerangkan, yang satu lagi sesuai hasil diskusi kalian ya. Dan yang temannya yang tinggal di tempat, mereka yang menjelaskan konten. Ya, oke. Mau nggak sabar mau nonton hasil video bulan nanti itu ya. Soal itu mau dicantumkan jadi apa ya? Jadi video ya. Jangan calon itu kaliannya. Telegram ya. Nah ini soal yang simak baik-baik. Ibu kasih waktu mengerjakannya. Masih ada waktu kita sekitar 15 menit. Banyak ya. Oke, makanya dimaksimalkan waktunya yang buat kontennya anakku ya. Oke, nah ini perhatikan soalnya. Ibu udah kasih. Oke, baik, cukup ya. Oke, sekarang siapa perwakilan kelompok yang bisa maju ke depan? Oke, silakan dari kelompok Niuli, kelompok berapa anakku? Kelompok 6 silakan. Untuk kelompok yang lain ya alhamdulillah semua bisa ya. Kita kasih kesempatan ya teman kita. Silakan Niuli. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, mohon diperhatikan ya. Silakan. Sama-sama kita cek pengerjaan teman kita. Boleh bersuara kemudian aku sampaikan ke kawan-kawan. Enggak apa-apa. Sampaikan dengan bersuara. Pertama kita tambahkan dari 3 sudut melurus, yaitu 3x ditambah 2x ditambah 4x sama dengan 180 derajat. Oke, silakan. Temanmu berarti mengidentifikasi ini sebagai sudut apa ini anakku? Hubungannya? Sudut saling berpeluang. Silakan ditambahkan di atas anak biar tahu teman-teman yang sama jadi bisa bikin tambahkan lebih dahulu. Lanjut kita jumlahkan
hubungan sudut saling tuliskan di sini. Hubungan antar sudutnya itu rencetannya ya, biar hari ini pikirnya jelas. Hubungan saling berpeluru. Lanjut kita jumlahkan 3x sama 2x tambah 4x. Oke, bos. Bisa kan lagi soal kita ya Menjadi 9x sama dengan 180 x derajat. Lalu kita pindah luaskan 9-nya ke 180 menjadi ke luas kanan, menjadi dibagi 180 dibagi 9 sama dengan 20 derajat. Lanjut kita cari sudut KOL. Iya, sudut kol ya. Kol. Karena nilai X-nya sudah diketahui. Sudah dapat oleh kelompok nilai dan teman-teman yang lain mungkin juga ya. Sudah dapat nilai X. Tinggal mensubstitusi. Boleh ke bawah aja nanti, sama dengannya ke bawah aja. Iya, karena mentok bisa. Oleh kelompok Niuli diperoleh sudut KOL 60 derajat. Sampai kali dibuat suaranya ini. Lanjut sudut LOM dikalikan 2 kali 20 sama dengan 40 derajat. Lanjut sudut MON sama dengan 4 dikali 20 sama dengan 80 derajat. Terima kasih dulu biar dilihat teman-teman. Silahkan. Jadi hasil sudut 3x adalah 20 derajat dan hasil 2x adalah Nama sudutnya di 60 ya. dari hasil dari hasil dari adalah Jam kedua telah selesai. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. LOM adalah 40 derajat dan hasil sudut MON adalah 80 derajat. Benar tidak? Benar. Yang lain dapat jawaban yang sama? Cross check itu kira-kira sudah betul apa tidak? Coba buktikan dengan menjumlahkan semua sudut ini ketiga-tiganya. 60 tambah 40 tambah 80. Benar tidak 180 derajat? Hitungannya sudah benar. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, silakan dilihat itu ya. Oke. Nah, di sini bisa dibilang sangat semangat, antusias, dan yang terpenting itu ibu lihat semuanya bisa mengikuti anakku, ya. Dan kemudian sebagai penutup dari kegiatan kita ini tentunya konten-konten yang masing-masing kalian kerjakan, ibu minta dikirimkan ke grup kelas kita sesegera mungkin. Oke? Ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anakku? Ada lagi? Tidak? Oke, demikian. Apa yang kalian rasakan dengan pembelajaran kita hari ini anak-anakku? Menyenangkan kah? Betul? Betul. Tidak terpaksa kah? Menyenangkan. Ikhlasnya belajarnya? Bagaimana bersemangat anakku? Dapatnya ilmu baru? Apakah ilmu dari pertama sampai ke sini tadi pagi dan kemudian sampai dengan 2 les kita pertemuan ini
belajar untuk mengurangi gaya anakku ya. Ini nantinya akan sangat mempermudah kamu untuk pembelajaran kita berikutnya. Kita akan masuk ke materi berikutnya masih tentang sudut anakku ya. Dipertajam lagi pemahamannya. Terima kasih, tetap bersemangat. Oke, jangan malu untuk belajar. Kita semua sama-sama belajar, jangan malu untuk salah. Jangan takut untuk salah. Oke, bisa ya? Semangat terus ya. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita dengan doa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas ya. Persiapan. Siap. 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 Sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kalian supaya sama-sama mungkin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yes, yes. Tujuan, tujuan. Yes, yes, yes. Berdiri. Siap. Kepada ibu guru kita berhormat. Selamat pagi, Bu. Kegiatan si observasi pembelajaran kemarin. Iya. Gimana kira-kira untuk kemudian bagaimana kira-kira perasaan kemudian atau pendapat kemudian setelah menyajikan pelajaran tentang penggunaan lain saja? Alhamdulillah sih Bu, lega juga karena kan saya tentunya pembelajaran ini kan kita persiapkan ya medianya, saya persiapkan sedemikian rupa lah. Rapatnya dia kasih izin pembelajaran ini. Banyak respon kemarin saya sangat siap, alhamdulillah senang kalau pembelajaran ini. Ada kepuasan diri sudah dipersiapkan, ada MPP, ada media ya kan ya. Kira-kira dalam proses pembelajaran itu menurut kalian apa sudah sesuai dengan yang direncanakan? Alhamdulillah sesuai Bu, yang sudah saya rencanakan di RTP itu saya bikin kelompok, semuanya alhamdulillah berjalan sesuai dengan rencana lah. Sampai dengan yang pemberian soal selesai, alhamdulillah sampai. Berjalan sesuai dengan ya. Kalau boleh tahu ya Bu ya, boleh bercerita hal-hal apa yang memuaskan Ibu dalam proses pembelajaran? Alhamdulillah saya merasa lega, senang juga ya. Dari proses itu saya lihat tanggapan anak-anak ya, respon anak-anak juga
kesulitan siswa di sana dalam pembelajaran? Siswa ini ya, kesulitan siswa ya. Ini mungkin kalau pegang materi, ini kan saya masuknya materi sulit ini Bu, walaupun cerita sulit mungkin angka-angka sederhana, tapi ini masih kami di sini ikut ada materi sebelumnya Ibu, ada operasi aljabar. Operasi aljabar ini bisa saya bilang termasuk di matematika ya, pelajaran yang mungkin masih banyak anak-anak ini mungkin belum mampu lah kita bilang secara yang seharusnya lah Ibu. Jadi butuh pemahaman lebih di sini. Jadi ini yang kemarin aja mungkin belum terlalu paham maksimal, ketemu lagi ini malahan sudah digabung dengan materi yang lain lagi. Ini tentunya ekstra ya Bu ya. Ekstra perhatian, ekstra fokus, ekstra pemahaman. Karena dia akan mengikuti merasakan ini lagi apa sih mungkin kesulitan tentang kalimat yang dia sulit ekstra dia. Saya tuntut di pembelajaran ini Bu, perhatiannya. Bagaimana siswa itu membaca bahasa aljabar ini secara Iya. ini ya Bu ya? Betul, dalam cara sulit-sulit itu ada itu beberapa informasi. Saya paham. Ibu sendiri kira-kira kesulitan apa yang Bu dapatkan dalam pembelajaran? Kesulitannya ya Bu, apa sih kita ini anak-anak berbagai macam karakter ya Bu ya, beda-beda pemahamannya, tentunya kemampuannya beda. Jadi ini Bu bisa gimana terjemahkan bahasa-bahasa ini lah pembelajaran ini sederhana mungkin, mana nanti bahasa kita belum tentu semua anak bisa menyaksikan, bisa memahami, Komunikasikan ya Bu? iya Bu. Saya harus berusaha keras itu mewujudkan penyampaian itu biar sampai konsepnya, sampai pemahamannya ke anak-anak itu. Saya harus lebih banyak kasih, harus banyak belajar. Itu sih kesulitan Bu. Kesulitan yang lain selain dari bahasa komunikasi yang tadi yang rasakan? Mungkin ini ya kreativitas lah saya pribadi ya. Saya tentunya harus kayak tadi harus lebih banyak belajar. Ini saya menggunakan media pembelajaran video ya Bu. Ini sangat membantu saya Bu. Jadi ini ternyata saya juga kan sambil belajar itu Bu. Ternyata seperti ini ya anak-anak tuh responnya lebih antusias kan Bu. Jadi harusnya saya harus lebih banyak belajar lagi Bu. Saya kalau menemukan media-media lain mungkin semakin kreatif, saya tentunya akan lebih semakin memudahkan ini Bu, pembelajaran ini membantu saya sekali. Saya harus belajar lagi Bu. Sama satu lagi ini Bu yang paling utama tentunya semua guru ya mengalami kita ujian kesabaran Bu. Harus lebih sabar kita. Kayak tadi karakter anak ini banyak ya Bu ya, banyak yang harus kita pahami, banyak yang harus kita harus mengkondisikan diri kita itu dalam keadaan waras ya Bu ya. Kadang tidak sesuai ekspektasi kita di kelas Bu. Banyak yang di luar rencana kita itu harus bisa kita mengkondisikannya. Masih itu dia Bu kesulitannya. Masih harus belajar lagi. Artinya dari segi penyederhanaan komunikasi ya, mulai mencoba ya Bu ya. Dari segi kreativitas dan dari segi kesabaran lainnya ya. Semakin pintar kita ya Bu. Jadi boleh gini-gini aja. Kita kadang-kadang emosi harus kita latih ya Bu ya. Saya juga merasakan hal yang seperti itu. Oke. Dari kesulitan yang dilalui, alternatif apa ya kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan ini, jadi supaya pembelajaran ini lebih bermakna lagi? Mungkin apa ya, dulu saya pernah belajar ini juga apa berdiferensiasi proses ya. Kedepannya saya tentunya masih akan terus mencari sumber-sumber pembelajaran yang lebih bervariasi, mencari apa lah ya, soal-soal mungkin lebih bervariasi, teknik-teknik yang saya bervariasi masih butuh proses, ini masih panjang ya Bu. Ini terus saya akan terus mencari, terus belajar ini saya Dia juga iya, mungkin ya media Bu. termasuk lah Bu. Itu yang saya lakukan saat ini, terus saya kembangkan lagi ini. Iya. Apalagi matematika ini kan, nggak cukup cuma dengan metode kita ngomong aja. Mulai zamannya dari zaman dulu sampai sekarang terus matematika ini jadi ngomong kayak Bu ya. Jadi ini yang perlu kita perbaharui pemikiran ini, jadi kayak besar lah sama kami ilmu matematika ini. Kira-kira nih Bu, dari
Jadi tentunya masih ikutan materi yang kemarin ya, pengembangan dari materi yang lain. Jadi mungkin kalau untuk secara yang akan saya lakukan lebih kurang masih pakai metode yang kemarin. Tapi kayak saya bilang tadi, masih perlu saya cari tentunya tambahan-tambahan atau model-model video-video yang lain lah yang mendukung materi ini keberlanjutan ini. Terus lagi saya susun juga yang pakai visualisasi lagi video pembelajaran supaya seperti itu lebih kurang. Pembelajarannya saya sangat senang bisa berkolaborasi dengan Sama-sama, dia. Ibu. Saya melihat begitu banyak pencapaian yang saya dapatkan ya, banyak perubahan dari proses pembelajaran dan proses pembelajaran siswa juga sudah muncul karir-karir ya, berbagai gitu ya, kita sudah semakin kreatif. Saya harapkan juga ibu nantinya dan saya yakin bisa dikembangkan dengan baik yang kreatif ya. Kalau sekarang yang sangat kita menjadi supaya anak-anak kita ini nanti sesuatunya dan kira-kira kalau masih ada yang bersama atau yang mengharapkan bantuan dari saya bisa dia